Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali ya untuk mata kuliah akuntansi dan audit berbasis IT. Ini berapa mahasiswa ya? Baru 34 ya, kalau tidak salah untuk kelas ini ada 38 ya. Nanti sembari kita menunggu ya rekan-rekan yang lainnya, sebelum kita mengawali kelas kita, alangkah baiknya kita memulai kelas kita dengan berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Saya kira untuk berdoanya cukup ya. Kemudian ini ya teman-teman ya. Silahkan untuk teman-teman mahasiswa mengisikan ini ya presensi di leads dulu. Itu di attendance teman-teman. Yang di P3 ya. Kemudian ini ya teman-teman ya. eh untuk teknis bagaimana? Seperti biasa ya, saya tawarkan dulu aja kali ya. Kita mau bahas dulu, setelah itu nanti di akhir teman-teman mencoba mengerjakan soalnya atau mau mengerjakan dulu baru kita bahas. Bagaimana? Silahkan. Bagaimana teman-teman? Dibahas dulu aja. Silahkan. Oke, bahas dulu aja ya. Oke. Sembari mereview ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal mengerjakan. Mohon maaf ya kemarin videonya ternyata itu. Jadi itu koneksinya putus. Jadi saya ternyata kebagi 2 part. Ada masalah ini ya. eh, Daripada saya iniin apa jadiin satu ini ya teman-teman ya. Saya males nunggu renderingnya. Aduh kadang-kadang harus rendering lagi. Jadi agak males nunggunya. Kadang-kadang rendering itu paling lama prosesnya. Sebentar. Saya share screen dulu untuk materinya. Sebentar ya teman-teman. Sama yang kemarin itu ya, yang ada teman-teman kasih kasih pertanyaan untuk 2 nilai, nanti kalau misalkan ada waktu nanti kita bahas sebentar. Kemarin saya sempat share ininya ya, bentuk contohnya tapi belum saya jelaskan kan ya. Kemarin yang kebetulan saya dapat ini ya teman-teman ya, kesempatan untuk ngajar kelas B ya, karena Bu Anita nggak bisa mengisi ya. Beliaunya sedang ada kegiatan hari Jumat. Jadi saya sempat bahas juga teman-teman di kelas B karena di kelas B malah sepi teman-teman, nggak ada pertanyaan. Saya izin share screen dulu untuk materinya. Bentar. Oke. Semoga sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa ya. Kalau ada masalah silahkan interrupt aja ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada permasalahan silahkan ya langsung aja, takutnya kelupaan. Kemudian kalau seperti biasa ya, kalau teman-teman ada keperluan ke toilet silahkan mungkin bisa izin di chat kemudian ke belakang gitu. Oke, saya mulai dulu untuk pembelajaran kita hari ini terkait dengan topik di pertemuan 3 ya. Nah, di sini untuk judulnya yaitu mengolah database di Microsoft Excel. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat mengolah database dengan Microsoft Excel. Nah, di dalam topik tadi mencakup 5 pokok bahasan yang nanti kita coba bahas secara konseptual. Kemudian nanti kita mencoba bersama ya teman-teman ya, kita pakai percobaan untuk menerapkan teman-teman di dalam satu Excel ya, worksheet workbook Excel nanti teman-teman cobakan di masing-masing worksheet-nya seperti biasa. Nah, silahkan nanti teman-teman yang memang sudah mempelajari ya, jadi setelah sudah ready nanti seperti biasa ya, nanti langsung untuk mempersiapkan diri kiranya yang bisa share screen seperti biasa ya nanti. Kemudian kita nanti mengawali dari ini dulu teman-teman, pokok bahasan yang pertama terkait dengan mengurutkan data ya, sorting gitu. Kita urutkan, kemudian yang kedua ada menyaring data atau filter. Jadi nanti kita saring datanya. Kemudian advanced filter, jadi ini adalah salah satu jenis menu filter ya.
yang lebih advance atau lebih tingkatannya lanjut lagi, di mana mungkin kalau yang filter ini mungkin masih seperti auto filter yang masih sederhana filternya. Kalau advance filter nanti teman-teman bisa ya sesuai namanya advance ya. Jadi kombinasinya di sini agak lebih bisa teman-teman combine ya dengan beberapa filter gitu. Kemudian di poin pokok bahasan keempat ada menggunakan fitur subtotal. Nah, subtotal ini juga ada perhitungan ya nanti ya. Nah, kemudian di poin yang terakhir, kelima, yaitu terkait dengan pivot table. Kemudian kita membuat slicer dan juga membuat pivot chart. Nah, untuk pokok bahasan pertama terkait dengan mengurutkan data ya teman-teman ya. Untuk mengurutkan data, nah di dalam pengurutan data nanti teman-teman akan dihadapkan pada suatu kegiatan di mana teman-teman akan nanti mengurutkan ya data berdasarkan mungkin satu variabel tertentu. Nah, data yang teman-teman akan lakukan sorting atau urutkan di dalam Excel nanti akan terbagi menjadi dua, teman-teman, pengurutannya. Pengkategorian yang pertama yaitu namanya istilahnya ascending. Ascending di sini akan mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Mungkin secara icon teman-teman sudah familiar ya dengan A to Z ya. Jadi kalau misalkan kita bicara dari yang terkecil, berarti anggap saja urutannya dari A gitu. Z itu Z ya, Z yang terbesar ya maksudnya gitu. Nah, lawannya adalah descending ya. Urutannya mungkin lebih mudah karena kita tahu ya yang pertama gitu ya, katakanlah dari A kan alfabet itu A ascending. Biasanya saya lebih mudah kayak gitu ya. Jadi oh dari yang terkecil itu dari A gitu. Kemudian berarti descending otomatis lawannya teman-teman secara mudahnya gitu. Di mana di sini untuk fitur descending yaitu mengurutkan data dari data yang terbesar ke data yang terkecil dengan icon yang berlawanan ya teman-teman. Kalau tadi A to Z berarti Z to A. Nah, di sini ada salah satu bentuk contoh ya teman-teman ya. Satu tabel di mana di sini nanti teman-teman bisa melihat ya ada 5 kolom di dalamnya ya. Nah, dari 5 kolom ini kalau ketika teman-teman ingin ya melakukan operasi pengurutan data atau sorting, mungkin lebih mudah ketika teman-teman memblok ya tabel itu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih sih teman-teman. Sebenarnya pilih by kolom itu juga bisa. Nanti bisa teman-teman milih ya. Kalau tidak salah saya coba jelaskan ya di video itu, teman-teman bisa tuh langsung misalkan cuma pilih satu kolom, nanti langsung pilih extend ya. Jadi istilahnya beberapa baris di kanan dan kirinya itu otomatis mengikuti. Atau kalau tidak yang satu opsinya extend itu yang di bawahnya, teman-teman nanti bisa menentukan ya, katakanlah saya pengen mengurutkan ya, cukup yang anggur saja gitu ya. Jadi nanti by default hanya anggur saja, kolom yang ada di kolom anggur ini saja yang terupdate secara urutan gitu. Yang lainnya tetap gitu. Kalau yang saya kan ada dua opsi ya itu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mencoba ya nanti ya. Dari pengurutan ini kita bisa melihat ya teman-teman ya. Kebetulan untuk apel ini sudah berurut ya. Dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, nanti teman-teman mungkin untuk apel bisa switch ini. Jadi ketika teman-teman nyobain biar apa namanya tampilannya berbeda ya. Nanti bisa mencoba dari Z to A ya. Jadi dari descendingnya ya. Dari terbesar ke terkecil. Nah, anggur ini bisa diurut nih, dari yang terkecil terbesar ya, karena agak sedikit random urutannya. Untuk kiwi ini sebenarnya saya agak ragu nih teman-teman. Kayak code ya ini ya, kayak kode ya, kayak bukan apa namanya, menurut saya ini kayak bukan jumlah ya ini malahan ya, kayak sepertinya kode gitu sih. Saya kurang tahu ini datanya dari mana ya. Jadi saya hanya cobakan aja nanti di dalam satu worksheet ya nanti untuk teman-teman percobaan. Tapi saya kurang tahu ini apakah jumlah beneran karena kayak seperti struktur kode ya, bukan bukan ini ya jumlah. Kalau jumlah kan bentuknya seperti ini ya, apel anggur ini ya. Tapi nggak apa-apa untuk latihan ini bisa teman-teman untuk ngurutin katakanlah yang data angka ya atau numerik. Kemudian pengiriman dan prioritas ini teman-teman juga bisa nih urutkan nanti sorting juga gitu. Jadi nanti beberapa jenis urutan ya nanti kita bisa coba ya. Tuh.
Kemudian, sebelum teman-teman melakukan operasi sorting ya atau perintah sorting, teman-teman nanti akan merujuk ke menu ini ya teman-teman ya. Data dulu, baru klik perintah sort atau teman-teman juga bisa menggunakan home ya. Karena ini ya, kalau yang ini kalau tidak salah ini masih versi yang 2010. Ini Office yang 2010 ya. Jadi Excel-nya ini masih grup Excel 2010 kalau lihat struktur bentuk menunya. Nanti kalau misalkan struktur menunya sudah sama ya, eee, saya kurang hafal sih untuk version keberapanya ya. Kalau yang terakhir, yang saya contohkan untuk buat percobaan itu teman-teman kebetulan di home itu sudah tersedia untuk menu sort-nya ya, jadi tidak harus ke data, gitu. Tapi mungkin basically sebenarnya menu ini terletak di data ya. Jadi salah satu opsi tambahan mungkin kemudahan ya shortcut-nya sudah ditaruh di home ya, jadi memudahkan gitu. Nah, ketika teman-teman nanti akan ini ya, menerapkan, tadi ya, menu sort. Nah, di sini untuk menu sort, nah teman-teman nanti akan dihadapkan ini teman-teman, ketika, telah memilih sort nanti ada satu window atau dialog baru, di mana teman-teman tadi ya, gunanya mungkin saran saya ya tadi ya, kalau kita melakukan blocking ya, itu lebih enaknya teman-teman bisa pilih tuh teman-teman. Kalau kolom kan by default ya kolom itu aja yang tadi sudah diblok ya. Kalau satu tabel keseluruhan teman-teman bisa milih nih di sort by, kolom sort by ya. Di sini teman-teman bisa milih tuh mau kolom yang mana. Apakah tadi ya ada yang apel, ada anggur, kiwi, pengiriman dan prioritas. Katakanlah teman-teman ingin berganti ya melakukan operasi di kolom pengiriman atau tiba-tiba ganti ke prioritas itu bisa tinggal mengganti saja gitu. Jadi lebih, apa ya, memudahkan dalam kaitannya memilih ya, kolom mana yang ingin teman-teman lakukan sorting. Kemudian sort on ini teman-teman mau mengurutkan berdasarkan apa, misalkan value, nilainya ya, itu. Ataukah bisa juga kemarin kalau tidak salah saya cobakan warnanya ya teman-teman ya. Kita urut by warna, color itu juga bisa, dan beberapa mungkin ada opsi menu di dalamnya ya. Kemudian ada pula order. Order ini untuk menentukan urutan. Apakah teman-teman mau secara ascending dengan A to Z ya, ataukah descending ya, Z to E ya, ataukah ada custom juga kalau tidak salah. Nah ini, untuk opsi yang selanjutnya ada custom list. Nah custom list di sini teman-teman bisa tuh karena sesuai namanya custom, teman-teman bisa menentukan untuk urutannya teman-teman. Apakah di sini, by default ya, yang sudah tersedia, ini ya ada Sun, Month, Choose, terus apa nih, Sunday, Monday, Februari gitu ya, Januari, Februari. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan opsi ya, kalau tidak salah kemarin saya tambahkan itu untuk percobaannya ada tinggi, sedang, rendah ya, atau mungkin teman-teman pengen dibalik, diurutkan terbalik ya, rendah, sedang, tinggi gitu ya. Atau teman-teman nambah Januari, Februari, atau apapun lah, apa, tingkatan level yang teman-teman tentukan gitu ya. Di situ kemudian teman-teman cukup add aja teman-teman nanti, gitu. Atau di sini add dulu sih kalau nggak salah add dulu. Mungkin yang di pas percobaan jadi lebih kelihatan ya teman-teman ya. Di video percobaan terlihat ya. Add itu pokoknya menghidupkan ini ya, opsi yang ada di kanan kemudian teman-teman typing sendiri, ketikkan, opsi levelnya, kemudian nanti ini ya, oke gitu. Kemudian itu untuk tadi, pembahasan terkait sorting ya. Semoga tidak ada masalah ya. Jadi saya lanjut dulu ke filter, kalau teman-teman ada yang ditanyakan, misalkan udah ada pertanyaan ya daripada takut lupa, misalkan interrupt ketika saya menyampaikan nggak apa-apa. Oke, saya lanjut dulu ya untuk filter. Nah, di sini sama ya, filter itu kalau secara apa namanya, gambar mungkin nanti teman-teman akan melihat gambar seperti saringan ya, penyaring itu ya. Maksudnya, di sini nanti kita akan memfilter data, teman-teman. Nah, untuk secara konseptual, definisinya merupakan suatu program aturan dari Excel ya, yang akan menseleksi dan menyaring baris data yang relevan dan dibutuhkan di suatu worksheet. Jadi kita akan menyaring ya, kiranya data mana yang teman-teman butuhkan misalkan. Nah, untuk filter pada Excel nanti akan menampilkan data yang disaring hanya pada baris yang memenuhi kriteria.
yang misalkan teman-teman telah tentukan gitu. Atau, bisa juga ini teman-teman, dan menyembunyikan baris yang tidak ingin ditampilkan. Katakanlah teman-teman kalau tidak salah di video saya buat itu ini ya teman-teman ya, contohnya misalkan saya ingin, menampilkan ya data dari khusus wilayah, Jakarta misalkan seperti itu. Jadi saya pengen melihat misalkan customer yang dari Jakarta saja gitu. Nah, kebetulan mungkin ingin teman-teman menambahkan kota lain, misalkan Surabaya, misalkan. Nah, itu ya tergantung kondisi data dan ketentuan yang teman-teman ingin terapkan kepada data itu, gitu. Nah, ini ya, kriteria ini merupakan suatu kondisi yang Anda tentukan untuk membatasi catatan mana yang termasuk dalam hasil filter. Nah, ini diistilahkan sebagai kriteria, teman-teman. Kondisi yang teman-teman tentukan sebagai upaya ya, misalkan kita membatasi atau menentukan ya, kiranya yang difilter yang akan kita saring itu berdasarkan apa gitu. Nah, di sini untuk langkah-langkah dalam menyaring atau memfilter data teman-teman. Nah, sama seperti di sorting tadi, lebih mudahnya kita ini ya blok data atau tabelnya tuh. Kemudian sebelum kita lakukan filter, teman-teman merujuk ya kepada menu filter yang ada di data, kemudian klik filter. Bisa juga lewat home kalau tidak salah. Bersebelahan juga teman-teman dengan sorting biasanya. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah melakukan klik di menu filter ya, yang ini teman-teman, yang kayak apa nih, penyaring ya. Nah, ini teman-teman langsung melihat ya, nanti, nah ini, kalau misalkan teman-teman melakukan blocking ya, pastikan ini ya teman-teman ya, header di atas ini ya, jadi judul dari kolom itu unik dan ada ya teman-teman ya, karena nanti by default untuk filter biasanya langsung ya, langsung kita pilihkan ya, langsung, tanda segitiga ini muncul ya, sebaiknya mungkin, pastikan baris pertama itu memang merupakan, judul dari masing-masing kolom gitu ya, atau header-nya. Jadi ini lebih memudahkan ketika nanti kita melakukan, operasi filter. Nah, dari, masing-masing segitiga tadi teman-teman, di header ya atau di kolom, judul kolom. Nah, teman-teman bisa melakukan klik ya pada menu drop down ya di situ. Nah, nanti teman-teman bisa memilih tuh. Katakanlah misalkan ya, teman-teman hanya ingin ya menampilkan di sini kebetulan mungkin ada ya ini contohnya, teman-teman hanya menampilkan, jumlah ya angka tertentu. Misalkan apel dengan jumlah tertentu di atas 500 misalkan. Nah, teman-teman checklist yang di atas 500 saja seperti contoh ini. Baru yang, di bawah misalkan ya atau 500 ke bawah katakanlah sama dengan 500 atau di bawahnya teman-teman tidak ingin munculkan berarti cukup tidak di checklist. Atau mungkin kalau misalkan di sini sudah ada ini ya, pengkategorian atau klasifikasi, misalkan seperti prioritas ya ada tinggi, sedang, rendah, by default nih teman-teman pingin toh, data yang ingin saya tampilkan cukup yang rendah saja, misalkan nanti karena ingin dievaluasi ya, yang rendah itu kenapa mungkin misalkan dan sebagainya ya. Nah itu cukup teman-teman pilih kategorinya saja, rendah gitu. Nanti kalau ada 3 seperti ini ya, ada 3 kategori misalkan prioritas tinggi, sedang, rendah, di sini di filter nanti hanya muncul 3 teman-teman, tidak akan berulang tinggi tinggi tinggi, sedang sedang, rendah rendah, dan seterusnya itu tidak akan berulang. Jadi, cukup nanti misalkan teman-teman membutuhkan yang sedang saja, ya sudah yang di checklist yang sedang, gitu. Nah itu untuk, percobaan untuk di-filter ya, atau mungkin versi yang auto filter biasa ya. Nah, dari filter yang sederhana kita bergeser ke filter yang lebih advance atau tingkat lanjutan, di mana di dalam, advance filter ya, di sini nanti operasi yang akan dilakukan di sini tidak bisa dilakukan oleh filter, auto filter biasa ya atau filter biasa. Nah, karena di sini nanti mungkin agak sedikit kompleks ya perpaduan antara beberapa kriteria misalkan teman-teman. Jadi di sini ada ini teman-teman, kalau kita merujuk pada advanced filter kata kuncinya di sini. Ada banyak kriteria yang harus kita filter teman-teman. Jadi kalau tadi kan kita cuma satu ya, by kolom katakanlah ya. Nah, jadi masih yang sederhana. Kalau untuk advance di sini berarti banyak kriteria. Nah,
Nanti teman-teman bisa melihat ya percobaannya ya di sini ya. Untuk advanced filter, nah nanti teman-teman ini ya siapkan data tabelnya ya. Nanti saya sudah siapkan tabelnya, teman-teman nanti kita tinggal mencoba bersama seperti biasa ya nanti ya. Jadi nanti kita cobakan bersama ketika kita melakukan operasi advanced filter. Nah, untuk advanced filter, nah ini teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika nanti akan menerapkan satu advanced filter. Sebaiknya data ini teman-teman yang di apa bold memiliki header atau nama kolom yang unik ya. Jadi header atau judul dari kolom ini sebaiknya unik ya. Kemudian pastikan ya sudah ada judul ya di sana ya. Jadi memudahkan teman-teman ya. Kemudian pastikan tidak ada baris yang kosong. Nah, kalau bisa data-data yang tersedia ini lengkap teman-teman. Tidak ada field yang kosong. Paling tidak semua sel ini sudah terisi dengan baik gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan operasi itu tidak ada yang bermasalah ya gitu. Kemudian kita lanjut untuk langkah kedua di sini buat, range kriteria. Silakan ya kalau yang ke toilet ya teman-teman ya, izin aja kemudian bisa langsung ke belakang nggak apa-apa nanti join lagi. Kemudian, saya lanjutkan untuk, langkah kedua. Nah, teman-teman di sini ya ada buatlah range kriteria yang akan kita gunakan sebagai acuan pemfilteran. Nah, ini misalkan dengan membuat kriteria ya, seperti kemarin ya kita buat range-nya ya. Nah, header atau judul kolom pada range kriteria harus sama persis dengan judul kolom yang bersesuaian dengan tabel. Ini kebetulan ini dibikin, ini ya, judul ya. Tapi tadi dengan blocking pun sudah memudahkan teman-teman ketika kita melakukan advanced filter. Kemudian baris-baris berikutnya pada range kriteria merupakan kriteria filter yang akan kita gunakan ya. Kemudian sel-sel yang sebaris pada range kriteria berlaku logika N. Nah ini ya, jadi yang ada di sebaris ya, ini nanti berlaku logika N, sedangkan untuk berbeda baris ya OR ya teman-teman ya. Karena tidak jarang ini biasanya langsung ya, kanan kiri itu automatically biasanya menyesuaikan. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Mungkin, lebih mudah kalau kita ini ya, apa namanya, merujuk kepada contoh ya, dibandingkan kalau konseptual tuh kadang masih agak abstrak kalau saya pribadi juga. Nah, ini teman-teman nanti, kita akan melihat bersama ya satu tabel. Di sini, di tabel, contoh ini teman-teman bisa melihat ya, ada kolom nomor, ada kolom toko, kemudian barang. Nah, ini ada 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, dan juga ada kolom jumlah. Nah, di mana teman-teman di sini, mungkin, mirip-mirip dengan, ini ya teman-teman ya, apa namanya, kalau kemarin-kemarin jadi kita ada semacam ini, tabel aturan atau reference table, di mana tabel aturan di sini merujuk pada aturan yang nanti akan kita gunakan sebagai referensi teman-teman, untuk menentukan, filtering yang advance lanjutannya yang seperti apa yang diminta gitu. Jadi kalau ini kan tabel asli ya. Nah, ini adalah aturannya teman-teman. Misalkan ya di dalam contoh ini diminta nih teman-teman, nanti itu akan difilter toko di sini dengan ketentuan yang di bawahnya nih teman-teman. Nah, toko buah B yang diminta. Nah, kemudian ada di kolom C, ya, yang di C di sini yang diminta jumlah dengan kriteria jumlahnya melebihi dari 1 juta ya. Jadi nanti ada 2 kriteria ini teman-teman, di mana sifatnya kedua kriteria ini adalah N. Kita tahu ya kemarin kita belajar bersama kalau menggunakan N itu berarti semua kategori harus terpenuhi ya untuk mendapatkan kriteria output yang true. Berbeda dengan OR. Kalau OR ada salah satu yang salah ya, salah atau false gitu ya, itu masih boleh dihitung benar gitu ya. Nah itu ya konsepnya. Nah, di sini sebelum teman-teman nanti menerapkan advanced filter, teman-teman merujuk pada tab data. Nah, kalau ini kemarin kalau tidak salah saya cobakan itu
untuk fitur advance ini harus masuk di dalam ini ya teman-teman ya, tab data ya. Kemudian teman-teman masuk di grouping sort and filter, kemudian masuk di advance. Karena kalau tidak salah di home belum belum ada sih teman-teman. Adanya hanya sort dan filter biasa, belum yang advance. Kalau advance masih di dalam satu grup di ini ya menu data. Nah, nanti ketika teman-teman akan melakukan operasi advance filter, teman-teman akan di ini ya, hadapkan satu tabel dialog atau window di mana ini ya, ada judulnya advance filter. Nah, di sini action. Nanti teman-teman bisa milih tuh, filter the list in place apakah tetap di sana saja atau copy to another location. Jadi teman-teman set misalkan di lokasi yang berbeda, katakanlah di worksheet yang berbeda misalkan. Nah, itu juga bisa, tapi mungkin lebih memudahkan ya sambil kita mengecek si isi dari tabel, lebih mudah biasanya di tabel itu aja teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menentukan berarti nanti copy to-nya ini tidak usah diisi. Jadi langsung ke tabelnya aja gitu. Karena kita misalkan hanya ingin melihat sajalah gitu. Jadi nggak perlu misalkan di-save itu nggak apa-apa gitu. Misalkan cuman melihat saja gitu ya untuk apa bukan untuk reporting ya katakanlah gitu ya, hanya untuk kita mengevaluasi sejenak aja. Nah, nanti setelah itu teman-teman dihadapkan pada ini ya, ada menu list range. Lah list range ini di dalam list range teman-teman nanti memblok ya, teman-teman ya, pada ini ya, ukuran dari tabelnya. Kalau di sini ada A5 ya, di sini A5 dari nomor sampai C berapa nih? C13 ya. Nah, ini. Kemudian di kriteria, di sini merujuk kepada tabel yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Nah, ini kita pakai tabel referensi lagi. Ini yang aturannya, teman-teman. Oh, yang diminta adalah ketentuan yang ada di kotak referensi ini ya. Itu. Baru teman-teman klik OK. Nah, untuk ini ya, keterangan ya teman-teman ya, detailnya terkait Windows tadi ya, untuk action, nah ini ya, pilih filter list in place ini untuk menentukan filter di tempat. Sedangkan baris-baris yang tidak memenuhi kriteria nanti akan disembunyikan teman-teman. Nah, kemudian copy the result to another location jika teman-teman ingin memindahkan hasil filter di tempat lain. Kemudian ada list range. Nah, list range di sini isi dengan sumber data. Nah, ini tadi sumber data ini adalah ini teman-teman, tabel yang ingin kita evaluasi. Kemudian kriteria range di sini adalah ini teman-teman. Tadi itu ya, apa namanya? Ini ya, apa namanya, tabel referensi namanya ya, yang ada terpisah di atas misalkan gitu ya, atau di bawah tergantung ya, bisa peletakannya bebas. Kemudian copy to di sini ketika teman-teman misalkan ya, ingin menentukan copy result-nya di lokasi yang berlainan ya, gitu. Jadi, bisa menggunakan copy to. Nah, kemudian ada unique records only di mana teman-teman misalkan akan menampilkan, ini ya, baris-baris yang sifatnya unik. Nah, itu tadi untuk, penerapan advance filter. Nanti kita coba ya bersama. Kemudian kita, bergeser ke pokok bahasan selanjutnya ya, keempat yaitu terkait dengan fitur subtotal. Nah, untuk fitur subtotal di sini memungkinkan nanti teman-teman untuk ini ya, diawali seperti membuat grouping teman-teman, pengelompokan, di mana pengelompokan tadi berdasarkan satu operasi yang kita tentukan ya, untuk membantu kita misalkan teman-teman ingin meringkas ya suatu data. Nah, ini nanti teman-teman bisa memilih ya, apakah nanti teman-teman menggunakan sum, menggunakan count, ataukah misalkan teman-teman menentukan average-nya ya, rata-ratanya. Nah, misalkan perintah subtotal bisa membantu untuk menghitung biaya perlengkapan kantor berdasarkan tipe dari pemesanan dan persediaan yang besar. Teman-teman ingin tuh grouping, misalkan pada kriteria tertentu saja gitu ya, itu bisa. Kemudian nanti bisa juga teman-teman membuat suatu hierarki kelompok ya, sebagai outline ya di sini untuk membantu teman-teman dalam mengatur lembar kerja atau worksheet, workbook-nya ya gitu. Nah, data ketika teman-teman akan melakukan operasi subtotal, harapannya pastikan ini teman-teman, data teman-teman harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi sudah posisinya sudah teman-teman sorting dulu.
Ini lebih memudahkan ya ketika kita melakukan operasi subtotal. Nah, nanti, harapannya nanti mungkin nanti kalau teman-teman sudah dihadapkan di dalam satu tabel ya, biar tidak ini ya, terpencar-pencar datanya. Jadi misalkan ya nanti kita mencoba ya satu kasus di sini untuk pemesanan t-shirt. Nah, dalam pemesanan t-shirt ada pengkategorian atau pengelompokan t-shirt ya, kaos ini ya berdasarkan ukuran small, medium, large, dan X large. Di mana nanti kebetulan kondisi datanya memang sudah berurut ya teman-teman ya, di grouping sendiri small, medium, large, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman tidak perlu kesulitan. Untuk melakukan subtotal. Tapi misalkan nanti teman-teman dihadapkan pada kondisi data yang mungkin memang belum tergrouping ya teman-teman ya. Misalkan memang teman-teman ada size ya, misalkan kaos, misalkan teman-teman ada data report, pembelian kaos, kebetulan masih terpencar-pencar ya small, medium, large-nya. Nah itu silakan di-sorting dulu sebelum melakukan operasi subtotal. Nah, biar lebih memudahkan teman-teman nanti kita melihat, ini result hasilnya. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan seperti ini ya, worksheet seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan operasi ya, subtotal ya. Nah, ini ya di sini kebetulan sudah terurut teman-teman. Jadi urutnya seperti ini, grouping aja sih. Small aja jadi satu, kemudian medium sudah jadi satu gitu ya. Jadi nggak small, kemudian tiba-tiba medium, kemudian X large, kemudian small lagi. Jadi kalau bisa jangan sampai terpisah-pisah. Nah, ketika teman-teman nanti akan menggunakan operasi subtotal, ini subtotal juga ternyata tersedianya kalau tidak salah di data saja ya teman-teman ya, menu data. Untuk yang di home tidak tersedia sepertinya karena dia, lebih pada pengelolaan data yang lebih advance lagi ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ya melihat, ini ya teman-teman ya, klik subtotalnya. Nah, teman-teman nanti akan dihadapkan pada satu window ya, atau dialog baru di mana teman-teman bisa menentukan nih, kiranya teman-teman yang ingin lakukan operasi subtotal pada kolom apa. Nah, ini bisa dipilih setelah kita memblok ya data atau tabel yang kita ingin evaluasi tadi. Nah, untuk operasi di sini fungsi ya, nanti yang teman-teman bisa gunakan ada beberapa ya, dari sum sampai dengan di bawahnya ya. Nah, kalau di sini mungkin, secara mudah ya seperti kita review apa, pembahasan kita yang sebelumnya ya, kita ingat lagi bahwa kalau di sum itu teman-teman harus datanya numerik ya. Kalau datanya bukan numerik katakanlah tadi ya kayak, t-shirt size ya, ukuran kaos misalkan small, medium itu kan string ya atau teks ya. Jadi kan dia bukan angka gitu, katakanlah numerik itu isinya angka ya teman-teman yang memudahkan. Nah itu dia akan kesulitan teman-teman untuk melakukan sum, operasi sum. Karena sum itu isinya sebaiknya angka. Nah, ketika kita dihadapkan pada kondisi misalkan string dan teks ya sudah kita pakai count saja gitu. Jadi lebih memudahkan. Beda kalau misalkan teman-teman dihadapkan pada data jumlah misalkan. Nah, itu pakai sum aja kalau misalkan datanya jumlahnya angka kebetulan ya itu. Nah, di sini untuk, keseluruhan ya bentuk dialog dari subtotal nanti tadi kita sudah sampai di ini ya, kolomnya misalkan t-shirt size, kemudian function-nya kita pilih count, kemudian add subtotal ya. Nah, nanti, teman-teman menentukan ini ya, subtotalnya mau diletakkan di bagian mana nih, misalkan di t-shirt size ya, nanti akan ada di bawah ya biasanya sih, below ini ya, summary below data kita ini ya pakai yang default setting aja. Jadi di bawahnya aja teman-teman. Ini checklist-nya udah biasanya secara automatically sudah ada. Jadi kita cukup isi yang atas ini saja. 3 poin ini kemudian klik OK. Nah, nanti teman-teman akan melihat hasilnya seperti ini teman-teman bentuknya. Nah, untuk data ini nanti teman-teman setelah tadi ya, kita melakukan operasi di dialog tadi, akan keluar ini. Ada pertambahan satu baris lagi teman-teman di masing-masing apa katakanlah bawah ya, baris terbawah dari keseluruhan masing-masing kategori. Misalkan ini ya, tadi kita pengen menghitung small ya, kaos yang small. Ukuran small-nya terhitung ada 8. Jadi di bawah, list atau daftar row baris terakhir ya, dari, data yang sama tadi.
Kemudian misalkan medium di sini terhitung ya ada 10. Nah, nanti akan otomatis teman-teman. Jadi kita nggak harus hitung manual ya satu-satu ketika teman-teman misalkan dihadapkan pada suatu data yang cukup banyak gitu ya. Kemudian ada pivot table. Oh, ini tadi sedikit menjelaskan ini ya teman-teman ya. Di sini mungkin agak sedikit kecil-kecil. Nah, ini ya, ada huruf ya 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini teman-teman sebenarnya lebih kepada ini teman-teman. Karena tadi kita namakan subtotal ya. Nah, di mana kalau kita buka ya teman-teman ya, nomor 3 ini isinya seperti ini teman-teman. Jadi detailnya teman-teman. Nanti ketika teman-teman melihat ya rincian dari perhitungan yang akan dihitung kon dari small ini terlihat semua teman-teman. Beda kalau kita nanti teman-teman mengklik ya, klik 2. Nah, 2 ini nanti akan merujuk perhitungan small aja, medium saja gitu ya. Jadi apa namanya pada struktur yang lebih sederhana gitu ya. Katakanlah tadi ya kalau teman-teman bicara di dalam satu paging itu ya, daftar isi itu kan ada header 1, header 2 ya, jadi masuk ke sub-sub-subnya ya. Nah, ini sub yang ketiga detail. Kemudian sub kedua nanti teman-teman dihadapkan cuma yang ini aja, yang bold ini aja, small account, medium count. Kemudian ketika teman-teman klik satu, nanti grand total, grand perhitungan penjumlahan dari count ini ya small, medium, dan sebagainya gitu. Itu untuk tanda 1, 2, 3 ini ya. Jadi grouping-nya nanti teman-teman bisa tuh apa namanya mencoba ya ini ya angka-angka ini. Nah, selanjutnya kita masuk di eh, apa tadi? Pokok bahasan yang kelima ya kalau nggak salah ya. Di sini ada pivot table. Nah, untuk pivot table merupakan suatu alat ya, nanti membantu untuk perhitungan ya, kemudian meringkas, menganalisis data ya, dengan kita melihat perbandingan, pola atau tren. Di sini untuk pivot table itu jadi kita lebih mudah teman-teman ketika ingin menampilkan view dari suatu struktur tabel teman-teman tinggal istilahnya kayak drag and drop ya, atau mungkin mengeklik menu di situ, nanti dia akan berpindah gitu. Jadi lebih memudahkan dengan pivot table. Nah, untuk teman-teman nanti ketika akan melakukan akses ya, akses ke pivot table, teman-teman di sini kebetulan di sini ini ya, apa namanya, screenshot-nya pakai bahasa Indonesia ya. Sisipkan ini insert ya kalau teman-teman yang menggunakan menunya bahasa Inggris ya. Beranda ini home, yang sisipkan ini insert, nanti langsung ke pivot table. Nah, ketika teman-teman menggunakan menu pivot table, nanti teman-teman akan dihadapkan pada ini ya, bentuk window baru, di mana di sini ya, coba saya perbesar dulu biar nggak terlalu kecil. Nah, nanti teman-teman bisa melihat, oh ini menunya juga ikut bahasa Indonesia, teman-teman. Nggak apa-apa ya, nanti mengikuti ya. Nah, di sini di pilihan ya, yang atas ini ya, ada tabel atau rentang. Nah, ini kalau nanti ketika teman-teman membuat pivot table, itu ada ini ya teman-teman ya, cara di mana teman-teman, ini ya, formatting as table dulu, di mana kita memberikan nama tabel 1 misalkan ya, atau misalkan ya teman-teman nggak pengen tuh kasih formatting as table, kasih nama tabelnya, teman-teman bisa kasih rentang. Dalam artian teman-teman rentang isinya blocking dari ini ya, sel yang membentuk struktur bentuk tabel tadi, itu. Tapi mungkin bisa juga pakai opsi tadi ya, formatting as table. Kemudian nanti teman-teman menentukan kiranya si pivot table ini akan muncul di mana gitu. Apakah teman-teman ingin membuat ya workbook baru ya. Jadi teman-teman nanti merujuk ke file baru atau ke file yang sama lembar kerja yang ada. Kalau lebih mudah sih kalau saya pribadi di ini aja ya, lembar kerja yang sama ya. Jadi kita bisa membandingkan tuh real data sebelum kita olah di pivot table sama hasil pivot table-nya. Jadi kita bisa membandingkan ya gitu. Nah, nanti tinggal dipilih aja nih teman-teman. Sama pakai blocking kemudian teman-teman klik OK. Nah, nanti untuk, rentang ini isinya rentang dari ini ya, sel maksudnya ukuran dari tabel, kemudian, ini ya,
di bawah pilih tempat Anda ingin meletakkan laporan pivot table, pilih lembar kerja baru. Nah, ini kalau teman-teman ingin lokasinya berbeda ya. Kalau teman-teman menggunakan lokasi yang ada, pilih saja lembar kerja yang ada atau di existing workbook atau apa ya secara bahasa saya agak lupa. Nanti kita lihat bersama ya. Nah, di sini ada pula teman-teman ketika teman-teman apa namanya menggunakan apa ya menu yang berkaitan dengan pivot table ini ada slicer ya. Slicer ini merupakan salah satu fasilitas Excel di mana ya sifatnya mirip dengan yang telah kita pelajari, yaitu memfilter data ya teman-teman ya, slicer ini. Kalau secara bahasa mengiris ya. Jadi kita cuman ingin ya, katakanlah memfilter data, menyaring data yang kita butuhkan saja ya dengan slicer ya. Nanti seperti yang saya sampaikan di video pembelajaran ya teman-teman ya. Slicer ini kebetulan misalkan teman-teman tadi pengen ya datanya misalkan yang Jakarta saja, misalkan kayak gitu ya. Kalau tidak salah di contoh saya ada pembelian mobil ya, tapi nggak saya contohkan ya nanti di dalam, workbook-nya ya. Kebetulan kalau tidak salah nggak saya masukkan itu. Karena nanti kebanyakan teman-teman, jadi saya pakai, oke deh kayaknya pakai yang ini aja ya, yang sudah ada kayaknya cukup. Karena nanti terlalu banyak kemarin, saya sudah siapkan gitu ya, yang saya contohkan itu yang ada day sama ini ya, kayaknya terlalu banyak jadi saya nggak jadi masukkan atau mungkin saya ini ya, saya kurang tahu nanti coba lihat. Ada teman-teman itu apa, jadi kita melihat contohnya itu berdasarkan merek ini ya, mobil. Nah, di sini untuk, beberapa objek ya, ketika teman-teman melakukan filter data menggunakan slicer, nanti format as table misalkan kita sudah memblok tadi ya, tabel kita pengen tabel itu berdasarkan satu nama tertentu bisa pakai format as table, kemudian kita belajar tadi pivot table, pivot chart nantinya web function ini tidak disinggung ya kebetulan di apa namanya, RPS tidak apa, disampaikan ya, jadi nanti kita tidak singgung di sini ya penggunaan web function. Nah, ini di sini nanti teman-teman, cukup melihat ini ya, misalkan di sini nah ini teman-teman, untuk format as table ya, ketika teman-teman nanti misalkan akan menggunakan slicer ya, nah nanti cukup memblocking datanya, tabelnya maksudnya ya, data dalam bentuk tabelnya, kemudian ini teman-teman, kita pilih ya di home format as table, kebetulan ini ya, pilih yang warna orange misalkan. Nah, nanti teman-teman ketika format ini ya, muncul ya window format as table, nah teman-teman tinggal menentukan aja nih. Nah ini data yang, ukuran dari ini ya, format keseluruhan, tabelnya ini ya, lokasinya. Kalau, muncul window ini ya, itu. Kemudian nanti by default sudah ada checklist my table as header. Kemudian klik OK. Nah, di sini kebetulan ya, data yang dilakukan operasi slicer untuk tabel di belakangnya ini ada Suzuki, Hyundai, Toyota ini ya. Kebetulan ini ada data mobil, kalau tidak salah sih saya ada juga, tapi kalau tidak salah kemarin tidak saya masukkan ya, karena agak banyakan nanti. Nah, cukup kayaknya contoh yang sudah saya masukkan di dalam satu workbook itu sudah cukup ya, jadi kita nanti mungkin mengoperasikan yang ada di situ saja gitu. Nah, ini kebetulan nanti kalau teman-teman menggunakan slicer, nah ini bisa teman-teman keluar ya, opsinya ya beberapa pilihan. Misalkan teman-teman ingin ya melihat berdasarkan day, harinya, sama car ya mobilnya. Nah, ini untuk mobil nanti teman-teman bisa milih, ada nggak nih? Nah, ini contohnya seperti ini nanti teman-teman secara struktur bentuknya. Nah, datanya seperti ini ya datanya. Kemudian kebetulan tadi milih 2 ya. Kita ada day sama car. Nah, nanti akan muncul lagi teman-teman window baru di mana kalau untuk car ini menyesuaikan pilihannya. Kategori yang tersedia nanti akan terdata di mana teman-teman cukup memilih. Katakanlah teman-teman ingin memunculkan ya yang Suzuki saja, berarti klik yang Suzuki. Dan nanti otomatis data yang akan ditampilkan di filter cukup Suzuki. Kalau teman-teman ingin melakukan apa namanya pemilihan lebih dari satu ya, misalkan tadi ya Suzuki dan Honda. Nah, klik juga nanti Hondanya setelah teman-teman mengklik ini ya, multiple. Multiple dulu diklik baru pilih Honda. Nanti ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan ya, misalkan tadi Suzuki, Honda bisa, 3 juga bisa. Kalau ini sudah diklik. Kemudian hari,
Kebetulan teman-teman ingin memfilter harinya, nah ini juga bisa berlaku sama seperti ini juga. Pilih satu bisa, pilih multi value bisa ya. Jadi pilih ini diklik dulu. Itu. Nanti akan menyesuaikan dia yang akan terfilter gitu. Nah, itu untuk, tadi ya, slicer ya namanya ya. Kemudian kita nanti, mencoba juga untuk pivot chart ya. Pivot chart di sini teman-teman nanti ini ya, menggunakan satu fitur grafik ya, dari pivot table. Jadi ternyata ya tadi, kemarin itu saya coba-cobakan ya teman-teman ya. Pivot chart ini lebih mudah ketika kita sudah punya pivot table teman-teman. Kalau kalau kita bikin pivot chart tapi belum ada pivot table, itu by default kayak kita bikin dulu ya. Depannya akhirnya kita bikin pivot table dulu, baru kita bikin pivot chart. Jadi lebih enak teman-teman sudah bikin pivot table dulu, baru kita ke pivot chart-nya. Kemudian nanti, untuk pivot chart ini nanti akan membantu ya, menghasilkan satu representasi data ya, di mana pivot chart dan pivot table tadi ini saling terkoneksi ya, untuk datanya. Nah, fungsi pivot chart di dalam Excel nanti akan membuat grafik instan dari pivot table. Nah itu, tadi ya kata kuncinya kita sudah ada pivot table-nya dulu teman-teman. Kemudian pivot table teman-teman blok, kemudian tinggal nanti pilih aja pembuatan grafiknya ya, nanti ya tinggal kita pilih di situ, pilih untuk pivot chart-nya. Nah, ini sebenarnya ketika teman-teman menggunakan Excel ya, itu ada sorting, filter, dan juga subtotal. Ini sudah cukup membantu ya, ketika kita ingin membuat suatu reporting dari data atau tabel misalkan gitu ya. Tapi misalkan ada apa namanya kekurangan ya dari menu-menu yang ada, bisa nih teman-teman menggunakan pivot table. Tuh. Nah, di pivot table ini yang tadi ya, konseptualnya tadi, kemudian ini ya, kalau dikatakan ini ya, ya lebih cepat sih teman-teman kalau pivot table itu. Jadi katakanlah teman-teman ingin mengubah ya struktur yang akan muncul di baris apa gitu ya, tinggal teman-teman ini ya sesuaikan menunya. Kalau tidak salah saya kurang tahu ya, bisa di drag and drop. Enggak, saya malah lupa, enggak mencobakan ya kayak kalau tidak salah saya enggak mencobakan untuk drag and drop. Kalau bisa sih enak drag and drop ya. Jadi katakanlah yang jadi kolom apa gitu ya. Kalau tidak itu ada klik ya di apa masing-masing, datanya nanti bisa dipilih gitu. Nah, ini nanti misalkan kita nanti cobakan ya ini ya teman-teman ya, data ini ya, toko ya, barang ini ya, sama penjualan ini, nanti teman-teman coba munculkan dalam satu, pivot table ini ya, bentuknya seperti di bawah ini, misalkan gitu ya. Nggak harus persis untuk namanya nggak apa-apa, gitu ya. Karena saya contohkan beda ya mungkin ya, Sam Penjualan kalau nggak salah di saya namanya. Nah ini penamaan ini hanya penamaan aja. Kalau untuk tabel ini sudah diambil dari ini teman-teman, kolomnya sih biasanya. Nah di sini nanti teman-teman tinggal cobakan ya, gitu. Tapi kebetulan kalau tidak salah untuk, ketika teman-teman ingin membuat pivot table, di sini ya nanti, total ini kan by default nanti dia sudah menghitung ya. Jadi, cukup kalau kemarin itu saya ujikan, nggak usah sampai ini teman-teman, perhitungan total ya. Karena nanti kalau tidak salah ada yang kosong sih, di bawahnya blank ini ya, blank apa ya, data gitu ya. Jadi mendingan hanya yang ada di dalam barisnya saja. Gitu, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa melihat ya ini hasilnya. Nah, di sini ada sedikit apa ya, ringkasan ya teman-teman ya, untuk manfaat, penggunaan dari pivot table. Nah, di sini tentunya secara umum dapat mempermudah ya teman-teman ya, ketika kita melakukan suatu operasi di Excel ya. Nah, di sini yang pertama ya, untuk, membuat penyajian data dengan beberapa tampilan berbeda ya. Datanya sama, tapi teman-teman kebetulan ingin menggeser mana yang jadi kolom, mana yang jadi baris gitu ya, tuker gitu, tinggal di-switch. Nah, kemudian bisa memindahkan field dari berbagai lokasi. Nah, ini ya, pemindahan ini lebih mudah. Kemudian penentukan field ya, atau kolom mana saja yang akan tampil. Nah, ini apa ya, perubahan field ini bisa lebih mudah. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan kalkulasi, kemudian melakukan filter ya, mana saja yang ditampilkan, membuat laporan ya dari pivot table, kemudian membuat ini teman-teman yang nanti bisa di akhir dari setelah pembuatan pivot table, teman-teman bisa tuh dibuat, pivot chart-nya gitu. Nah, untuk, persiapan membuat pivot table, nah nanti, ini ya teman-teman ya, pastikan
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong. Nah, harapannya sudah, ini ya, terisi ya datanya ya, jadi tidak ada yang kosong ya. Nah, kalau misalkan teman-teman temui data yang kosong, ya sudah dihapus saja gitu. Kemudian setiap kolom pada sumber data harus mempunyai nama yang unik. Kalau bisa unik nih teman-teman. Jadi nanti bisa merepresentasikan ya data yang ada di dalamnya. Kemudian hindari ya penggunaan merge cell. Nah kalau bisa ini aja sih teman-teman, baris biasa. Jadi nggak usah di merge ya. Kemudian tipe data ini harus sama ya. Misalkan kalau, satu kolom itu isinya misalkan tanggal atau mungkin numerik angka aja ya, angka aja semua gitu. Jadi memudahkan untuk operasinya. Nah, kemudian sangat dianjurkan menerapkan format tabel pada data sumber ya. Nah, hal ini nanti akan mempermudah ya. Jadi misalkan sudah diatur dengan formatting tabel, jadi ini memudahkan. Kemudian selain mengatur sumber data sebagai format table, nah teman-teman bisa juga ini yang kemarin ya kita, menentukan misalkan, mendefinisikan range ya. Kita kasih nama tuh range-nya sendiri. Nah itu juga memudahkan ketika kita melakukan, operasi di dalam pivot table ya. Nah ini untuk beberapa sumber yang diambil ya dalam penyusunan materi kita. Kemudian saya kira demikian ya untuk materinya. Semoga sih tidak ada yang bermasalah. Semoga sih cukup jelas mungkin. Nanti, kita bisa bergeser ke ini ya teman-teman ya, penggunaan, di dalam, percobaan Excel-nya. Untuk, sampai materi di sini cukup banyak sih teman-teman yang ini ya, jadi agak sedikit ini ya, lama ya konsepnya ya, mungkin bikin ngantuk teman-teman. Saya aja yang ngejelasin aja agak ngantuk jadinya, karena kita konseptual ya. Kalau mungkin, praktikan lebih memudahkan ya teman-teman ya. Nah ini, saya ada yang ingin ditanyakan dulu terkait pembahasan konsep kita. Kalau tidak ada masalah, nanti ini ya, kita geser ke percobaan. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman? Semoga sih aman, tidak ada masalah. Kalau aman-aman saja tidak ada masalah, kita bergeser ke percobaan sih teman-teman. Sebentar ya, saya cek dulu ini charger takutnya kehabisan. Bentar. Masih setengah sih, nggak apa-apa. Oke, bagaimana? Tidak ada yang ditanyakan? Berarti aman ya. Ntar saya stop share dulu, saya ini ya, share untuk filenya. Nanti kita cobakan bersama teman-teman sebentar. Silahkan nanti teman-teman download seperti biasa ya. Saya letakkan di chat ya teman-teman ya. Nanti kita percobaan bersama. Tapi kalau di situ mungkin nanti agak urutannya nanti, saya request ya, maksudnya saya mintakan ya, karena mungkin di sana nanti ada beberapa kolom yang berulang ya, kebetulan karena itu mungkin, datanya sudah ada ya, jadi seperti itu. Jadi istilahnya saya nggak potong ya bentuk, apa namanya, kolomnya. Jadi nanti katakanlah saya request ya, saya minta untuk menampilkan ini gitu ya. Nggak tidak mungkin tidak seperti yang kemarin ya, yang di Bu Anita yang kalau yang dari saya ini nanti agak sedikit ini ya teman-teman ya, misalkan numerik tuh ada beberapa kali ya numerik ya, karena operasinya di kita memang agak sedikit ini ya, bisa sedikit berulang ya di situ ya. Nanti mungkin nanti, by request ya, saya misalkan saya ingin memunculkan di sini, nanti saya yang menentukan baru teman-teman nanti menyesuaikan ya, untuk mana yang dikerjakan. Karena kalau yang kemarin enak ya teman-teman ya, kita bergeser by sheet gitu bisa menentukan. Kalau yang ini kan agak sedikit saya agak bingung juga mau saya potong per ini ya, per sheet-nya. Ini coba nah silakan ya, saya share di chat box, silahkan di-download dulu teman-teman dan dibuka dulu filenya untuk latihan 3 ya, latihan pertemuan 3. Nah kita pakai di short filter 1 dulu. Nah ini ya, silahkan nanti yang ini ya, nanti nggak apa-apa. Kalau sudah ada yang ready boleh, kalau nanti misalkan ini nggak apa-apa ya, nanti dari saya juga nggak apa-apa, jelasin dulu, tapi kalau sudah ada yang ready nggak apa-apa ya, nanti langsung aja seperti biasa ya, open mic aja langsung atau raise hand, biar berurut gitu. Raise hand dulu atau open mic langsung boleh, silahkan ya.
Bentar ya teman-teman, saya izin ke toilet dulu, malah gantian saya. Yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu juga, sebelum nanti kita percobaan bareng-bareng ya, sebentar. Eee, oke, tadi sampai mana? Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Untuk mungkin berurut ya seperti biasa ke kanan, jadi kita mulai dari shot filter satu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, untuk yang kiwi itu karena bentuknya tuh kayak kode ya teman-teman, mungkin sambil dicek dulu ya, di-download, dibuka dulu. Yang kiwi itu kayak kode ya. Kayaknya tidak usah saja ya untuk yang short filter sheet satu ya. Sheet yang pertama untuk kiwi itu kayaknya tidak usah saja teman-teman, karena saya kurang tahu itu kayak kode ya. Jadi nanti teman-teman silahkan ini ya, saya minta ya teman-teman ya, saya yang ajukan pertanyaan, nanti silahkan yang ready, menjawab ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, untuk data yang kolom apel itu saya mintakan untuk, karena di situ sudah ascending, saya mintakan untuk descending. Kemudian untuk anggurnya itu tolong ke ascending ya. Kemudian pengiriman dan juga prioritas dulu deh. Itu satu-satu dulu kali ya. Ada 4 nih untuk sheet 1 ya, short filter satu. Silahkan mungkin ada yang ingin mencoba untuk challenge atau tantangan saya ya. Untuk keempat kolom itu dulu deh teman-teman, sebelum nanti kita geser ke sheet berikutnya. Silakan, ada yang mau coba dulu atau mau dari saya? Silakan. Ada yang sudah ready? Silakan, teman-teman mahasiswa mau coba? Silakan, Anda yang mau mencoba atau mau dibahas? Kalau misalkan sudah ada yang siap, langsung aja nggak apa-apa teman-teman, silakan. Maaf tadi berdasarkan apa Bu ngesortnya? Oh, boleh boleh, langsung aja Mbak, nggak cara. Silakan, untuk mungkin kolom satu dulu kali ya, biar urutan. Jadi yang apel dulu ya, berarti apel untuk yang ini Mbak. Yang apel berarti kita descending ya. Silakan lakukan descending ya. Nah, silakan. Nah, ini ya, ini yang untuk sudah ada nih teman-teman. Yang ini yang versi baru ya. Jadi sudah ada di home, jadi bisa langsung. Nah, sambil dijelasin nggak apa-apa nih Mbak? Boleh. Maaf tadi apa Bu? Dari yang Ya, kecil atau yang gimana Bu? yang descending jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dibalik ya, itu kan kecil ke besar ya, silahkan ya. Nah ini ya Iya Bu. teman-teman ya. Nah ini ya descending ya. Nah descending seperti ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman dihadapkan tadi ya kayak window gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, langsung aja. Jadi nanti biar baris, baris apa?
baris di kolom dari baris kanan kirinya itu ya biar mengikuti ya, jadi nggak apa-apa ya. Itu pakai yang, apa tadi, yang di kolom yang opsi pertama itu ya, saya agak lupa tadi, keluar sekilas ya. Kalau yang opsi di bawahnya itu yang berubah cuman di kolom itu aja gitu teman-teman. Nah ini untuk yang, descending ya. Kemudian Mbak Zahra silahkan ya, Mbak Zahara ya maaf, Iya, kebacanya Bu. kecepatan. Nah ini silahkan nama sama NIM-nya ya. Untuk yang anggur biar temennya aja Mbak. Biar Oke, temennya aja. makasih, Bu. Nah, oke, terima kasih ya. Silakan, ada yang untuk kolom anggur itu biar berlawanan, saya minta ascending-nya. Nah, ini nanti tergantung pertanyaan saya ya, teman-teman ya, karena ada beberapa yang berulang. Nah, gitu ya. Jadi mungkin question ya, pertanyaan dari saya, silakan mungkin teman-teman mempersiapkan ya. Untuk selanjutnya ya, nanti kalau bisa sih teman-teman yang belum dulu ya, prioritas teman-teman yang belum dulu saya prioritaskan, tapi kalau yang sudah nanti mungkin boleh lagi boleh, tapi kalau bisa yang belum dulu. Silakan untuk selanjutnya yang anggur, iya ya, namanya anggur bukan sih? Kolom Saya mau selanjutnya. coba, Ibu. Oh iya, silakan Mbak. Langsung share screen untuk yang anggur ya, di ascending ya, terkecil ke terbesar. Kemudian yang kiwi nggak usah ya teman-teman ya. Bagi yang sudah ready nanti geser ke pengiriman sama prioritas. Ini bisa 2 mahasiswa satu-satu. Untuk yang anggur silahkan diurutkan. Ini Kolom anggur, udah terlihat belum, Ibu? gimana Mbak? Udah terlihat belum ya, Bu? Sudah sudah Ah, sudah, oke. silakan. Tadi, Sambil yang dijelasin boleh. ascending ya? Tadi yang ascending ya, Bu? Iya, ascending ya ini Mbak, yang Ini di kecil ke blok, besar. ini di blok, terus pakai ini. Terus, Nah short, itu jadinya Nah, itu udah kebalik. expand-nya diterima. Nah, kayak gini teman-teman ya. Expand-nya tadi di oke aja. Jadi biar kanan kirinya ngikut. Kalau nggak ngikut nanti pilih yang opsi di bawahnya. Tapi nanti cuma kolom itu doang yang nanti terupdate. Nah, seperti ini ya untuk ascending-nya ya teman-teman ya. Nah, ini ya silahkan Mbak Sapna nama sama NIM-nya ya di chat ya. Silakan teman-teman yang sudah ready untuk opsi berikutnya ada pengiriman sama prioritas. Silahkan. Nanti yang short filter 2 nanti saya pilih aja ya, karena di sana memang ada macam-macam sih. Oke, kita bergeser ke tadi, yang pengiriman sama yang ini teman-teman. Yang pengiriman sama prioritas itu agak sedikit ini ya, apa namanya, eee, agak berbeda di situ ya pengurutannya. Silakan, ada yang sudah ready untuk pengiriman dan prioritas tadi ya? Silakan. Pakai yang custom ini teman-teman, yang tadi ya. Jadi urutan custom itu bisa. Silakan untuk yang pengiriman dan prioritas, ada yang ingin mencoba tidak? Untuk custom dan prioritas. Itu yang ascending descending ya. Nah, ini kita urutkan juga. Ada yang mau mencoba tidak untuk yang custom sama prioritas? Kalau tidak, kita bahas. Kalau ada yang kesulitan, gimana? Bermasalah untuk yang ini? Oke, kalau bermasalah ini ya kita coba bareng ya. Oh, atau ada mau coba Mas Alan? Ya coba Bu. Atau Mas Zaidan ini kayaknya mau on apa, on Iya mic. Bu. Silakan Saya silakan, boleh Mas Zaidan dulu kayaknya, atau Mas Alan ini tadi, mau on mic. Nggak apa-apa langsung aja Mas, nggak apa. Silakan sambil share screen. Kalau yang bulan agak panjang ya teman-teman ya, yang ini ya, nah nanti. Nah ini udah disiapin filternya, ini malahan. Nah ini ini yang kalau short dulu aja Mas, sorting dulu aja kali. Sorting ya, dulu saja, yang pengiriman kalau di sort. pengiriman langsung saja kita custom, custom, lalu untuk ordernya kita custom. Nah ini nambah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Nah ini nambah. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya, customnya. Keluar nggak? Ntar, coba dulu. Itu nggak ngurut, ntar. Cek dulu deh. Itu kiwi, jangan jangan di itu dicek dulu, jangan buru-buru. Nah ini ya teman-teman ya, karena kebetulan tadi masih kiwi ya yang di apa shortnya, jadi
dipasin dulu ya teman-teman yang di sort yang mana gitu ya. Nah ini nanti kalau pakai yang custom nambah dulu ya teman-teman. Misalkan kita pengen ngurutinnya yang sesuai ketentuan kita Januari Februari ini nambah dulu. Nah seperti ini ya teman-teman ya untuk yang custom sortingnya. Nah yang prioritas sejenis ini teman-teman silahkan Mas Muhammad Zaidan silahkan ya nama sama NIM-nya ya terima kasih ya untuk prioritas sama kayak yang ini teman-teman sama kayak yang bulan yang apa nih tadi ya yang sampingnya yang ini ya Mas Zaidan silahkan kalau ada yang sudah ready teman-teman itu bikin sendiri aja custom ininya listing urutannya levelnya baru teman-teman ini ya kayak yang pengiriman persis tapi bedanya struktur tingkatannya aja silahkan untuk yang prioritas bisa Ya, tuh boleh coba nggak, Bu? boleh silahkan Mas yang prioritas langsung share screen aja Mas nanti teman-teman yang short filter 2 nanti saya tentukan lagi ya yang mana-mana soalnya ya gitu silahkan untuk yang prioritas oke Udah kelihatan belum ya, Bu? sudah Tadi dari silahkan descending atau ascending ya, Bu? Yang boleh bebas Aduh, saya nggak tentukan yang penting karena di sini custom ya by default boleh kalau ini bebas karena kita nggak ada angka ya boleh kan boleh saya pakai custom apa sort ya, Bu. oke ya tinggi rendah apa gimana urutannya Apa, Bu? mau tinggi rendah apa tinggi 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 yang ini apa Tinggi tinggi dulu tinggi apa rendah, rendah Bu. dulu oh tinggi Tinggi rendah rendah. oke tinggi rendah Hmm, Bisa nggak, salah Bu? saya malah tinggi ke tinggi ya nah ini teman-teman di blok aja di blok aja amannya di blok kemudian custom nah ini ya Prioritas ya, Bu. prioritas dulu jangan sampai salah ya teman-teman short banyak ketika ini ya nah ini value-nya diisi dulu ya teman-teman ya karena di sini sudah diinputkan bisa langsung pilih nih di punyanya Mas Eva udah pilih tuh tinggi sedang rendah untuk teman-teman yang belum muncul itu nambah dulu di add dulu ya jadi nanti typing dulu ya tingkatannya kebetulan ini Mas Eva ambilnya dari tinggi dulu ya bisa juga teman-teman bikin rendah dulu boleh. Nah, ini typing dulu ya nanti. Jadi add dulu nanti teman-teman ngetik di list entry itu. Bebas nanti misalkan teman-teman bikin kriteria sendiri gitu ya. Selain ketiga level ini bisa ditambah lagi gitu ya. Itu bisa bebas pakai di new list ini aja ditambahin gitu. Nah, ini cobakan aja Mas, coba. Misalkan dihapus aja satu coba. Ini agak dikit kan typingnya ya. Apanya, Bu, yang dihapus ininya? Listnya coba deh satu aja di delete. Jadi saya bikin Nah, ulang ya, Bu. misalkan satu ini rendah kayak gini teman-teman contohnya. Nah ini boleh nih kayak gini juga bisa. Nah ini ya di koma boleh atau di enter ke bawah itu nanti dia bikin koma sendiri. Oke langsung dipraktekkan. Oke. Ini bisa Nah ini, diatur mau descending atau teman-teman. ascending. Nah ini teman-teman kayak gini. Oke terima kasih Mas Eva. Nah kayak Ya, gitu Bu, teman-teman. sama-sama. Nah Nah, ini ya. Kemudian sebenarnya masih bisa nih teman-teman. Saya minta untuk di sheet 1 itu bisa dilakukan operasi filter juga teman-teman. Di sana kebetulan untuk filter saya minta ya di sini untuk memunculkan ya ini sebenarnya bisa buat mainan beberapa kali ini teman-teman sebenarnya satu sheet. Nah, ini silakan untuk yang bagian ini aja kali ya teman-teman ya karena di sini agak banyakan ya. Di sini paling yang berulang cuman bulan ya Agustus doang. Jadi saya pakai yang filter prioritas aja ya teman-teman ya. Yang filter saya minta di short masih di worksheet short filter 1. Saya minta teman-teman untuk menampilkan filter berdasarkan yang ini aja. Yang filter untuk yang rendah saja, teman-teman. Saya pengen teman-teman melakukan filtering, tapi yang dimunculkan yang rendah saja, gitu. Silakan Ibu, saya untuk mau yang mencoba. sudah ready, boleh. Silakan, Mbak Firdia. Nah, nanti geser ke sheet berikutnya by question ya, berdasarkan pertanyaan saya. Teman. Karena bisa itu Terlihat, teman-teman Bu. buat beberapa kali. Masih proses, Mbak, sebentar ya. Kayaknya masih ini. Sudah terlihat belum, Bu? Belum sih. Sudah. Oke. Sudah. Coba, Mbak. Ya, ini Untuk kan sebelumnya saya prioritas. sudah difilter Boleh. ya, Bu, sebelumnya. Nah, kalau boleh untuk di unfilter dulu. Boleh unfilter, tuh. oke. Biar kelihatan.
Nah, kan belum ya Bu ya. Jadi filter dulu. Filter dulu kali ya, biar teman-teman lihat apa step by step-nya. Oh, itu ada ketinggalan Oh satu. ya, ada yang ketinggalan, sorry. Di Oh, udah filter itu, dulu. udah keluar. Udah Ya, keluar malah. kita filter dulu, habis itu kan yang prioritas sudah ada nih Bu tanda panahnya. Nah, kita bisa klik pilih semuanya dulu, nah baru kita pilih yang rendah Bu. Nah, ini teman-teman, Terus kayak gini ya. terpilih. Oke, coba. Nah, ini teman-teman. Saya minta yang rendah, teman-teman nanti tinggal filter aja yang rendah. Coba Mbak di switch ke yang tinggi saja misalkan. Oke. Biar tinggal teman-teman tahu caranya. Yang rendah Nah, bisa itu terus jadi yang tinggi di checklist. Nah, ini checklist. Atau 2 boleh tuh Mbak. Tinggi sama sedang misalkan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini ya caranya ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, silakan ya Mbak Firdia ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Baik Ibu, Oke, sama-sama. Oke, untuk short filter 1 saya kira kita cukup ya. Kita geser ke short filter 2, teman-teman. Kita geser di short filter 2, bentar. Saya coba sambil lihat nih, teman-teman. Bentar. Short filter 2 ada macam-macam ya. Di sini karena tadi berhubung kita tadi sudah mengutak-utak yang numerik, kemudian apalagi tadi? Numerik, kemudian kebetulan tadi ada string ya, teks ya, di mana tadi kita berbicara soal setting level tingkatan tadi ya, rendah tinggi, kemudian bulan ya. Nah, coba di sini saya minta untuk tanggal teman-teman. Saya minta di situ tanggal ya. Tanggalnya itu diurutkan coba dari karena dia by default ya itu ya. By default itu sudah terurut ya dari A to Z ya. Coba saya minta urutan dari yang tanggal terlama dulu teman-teman. Terbaru ya berarti ya itu ya. Yang terbaru dulu aja. Itu kan yang terlama ya. Terlama paling awal dari yang ke yang baru. Saya minta yang tanggal dulu deh teman-teman. Yang tanggal ini silahkan diurutkan dari tanggal yang terbaru ke tanggal yang masih lebih lama gitu ya. Ibu, saya Silakan ingin untuk mencoba. operasi tanggal. Boleh Mbak Valencia silakan untuk tanggalnya. Untuk tanggal silakan. Untuk Ini tanggal di itu dari sorting yang dulu aja. Sorting dulu. Filternya nanti aja dulu. Kita coba sorting dulu. untuk Oke, yang nah ini tanggal teman-teman. itu terbaru ya Bu, sampai terlama. Dari yang terlama dulu, yang terbaru maaf, kebalik. Terbaru dulu silahkan. Nah, dicobakan terbarunya, Oke, Bu. oke. Nah ini teman-teman, nah terbaru seperti ini ya, karena itu kebetulan tanggalnya agak kebalik ya. Jadi yang terlama di atas, yang terbaru di bawah. Nah ini seperti ini ya caranya ya teman-teman ya. Misalkan diubah pun nanti teman-teman tinggal mengeklik ya. Di sini tadi sudah kebetulan sudah ada filternya, itu udah membantu teman-teman sebenarnya. Jadi ketika teman-teman menambahkan filter ya sama teman-teman kita tadi ternyata sudah terbantu, teman-teman tinggal mengeklik untuk melakukan sorting ataupun operasi filter lebih cepat teman-teman ketika sudah memunculkan ini ya button filter drop down-nya itu. Nah itu ya teman-teman ya. Untuk Mbak Valencia silakan ya nama sama NIM-nya ya. Kita bergeser ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Saya minta untuk harga nih teman-teman. Harga silahkan. Mungkin harga bisa diurutkan ya dari yang urutan apa nih? Untuk harga saya minta urutan ini aja kali ya, karena di situ agak ini ya. Mungkin tadi kita udah yang paling baru, coba dari harga tertinggi ke terendah coba teman-teman. Harga itu untuk harga tertinggi ke terendah, kemudian mungkin total nanti yang warna kali ya, biar bedaan kali ya teman-teman ya. Yang total untuk warna, yang harga untuk jumlah biasa. Silakan. Ibu, Mbak saya mau Vanessa mencoba. oke, silakan Mbak Vanessa untuk harga dulu kali ya. Silakan nanti untuk setelah Mbak Vanessa mencoba yang urutan warna teman-teman, color by color. Silakan. Udah kelihatan belum Bu? Masih proses Pak, bentar. Nah ini, silakan untuk harganya dari yang tertinggi dulu saja. Silakan diurutkan Ya, bentar. harganya. Untuk memudahkan seperti yang tadi sebelumnya, difilter terlebih dahulu. Ya, difilter teman-teman. Itu lebih cepat kayaknya.
Jadi Terus langsung kalau keluar menunya. udah dari filter itu harganya kan tadi yang tertinggi ke terendah. Tinggi. Mm-mm. Iya, tertinggi Nah, terendah. ini Terus teman-teman. dipilih descending. Nah, Udah. ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Coba dikebawahin, Mbak. Di drop ke bawah biar kelihatan sampai angka terendah. Nah, turun. Ya, turun terus. Bawah coba. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kelihatan nilai terendahnya di bawah ya. Nah, itu teman-teman cara mudahnya seperti itu ya. Teman-teman malah menambah ilmu ya untuk kita semua juga. Jadi ini ya. Jadi kita tentukan kayak filter dulu tadi lebih cepat. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Silakan ya nama sama NIM-nya ya. Untuk teman-teman yang sudah Terima tadi kasih, Ibu. presentasi silakan ya nama sama NIM-nya. Kita lanjut untuk yang urutan warna teman-teman dengan yang total ya. Kolom total untuk urutan warna. Jadi kita sorting by color. Silakan. Yang sudah ready teman-teman. Ibu, saya mau coba boleh nggak? Saya Oke, silakan Mbak Vanessa. Mungkin Mbak Melvi nanti coba selanjutnya ya, sebentar. Oke, paling filter teman-teman. Kita coba kan nanti filternya. Nggak apa-apa, Mbak Melvi mungkin nyiapin nanti ke filter. Pertanyaan saya nanti ke filter. Silakan Mbak Vanessa Dea ya untuk share screen. Ya, Bu. Masih proses. Apakah sudah lihat, Bu? Sudah, oke. Silakan. Mungkin untuk warna boleh tuh. Ini dulu kali ya. Bebas. Mana dulu bebas. Colornya biar teman-teman menentukan urutannya warnanya aja. Oke, Untuk saya warna silakan. kan langsung di filter, Bu, di bagian total. Terus di sini bisa filter by color. Jadi Nah, ini kita teman-teman. pilih iconnya juga, misalnya ini. Nih, tanda juga bisa tuh teman-teman. Nah, ini ya. By color coba. Sorting dulu deh. Jangan filter. Nah, sorting by color. Sorting by color. Nah, ya, sorting color dulu ya. Oh, sure. Nah, ini teman-teman. Nah, sorting color dulu kali ya. Nah, sorting color sebelum di filter. Nah, sorting color misalkan kayak gini, teman-teman. Boleh tuh yang mana dulu boleh, bebas. Mau merah dulu, biru dulu, hijau dulu boleh. Nah, ini teman-teman. Ini kebetulan misalkan yang mana? Hijau dulu nih, teman-teman. Hijau dulu, kemudian baru ya. Oke, pelan-pelan. Nah, ini merah dulu. Coba turun ke bawah, Mbak, biar kelihatan urutan yang di bawahnya. Nah, ini yang di bawah belum nih, teman-teman. Kebetulan ini yang merah aja gitu. Kalau teman-teman bikin leveling tingkatan, nggak tahu. Kalau yang langsung bisa nggak tuh? Diklik, Mbak. Kalau misalkan di bawahnya katakan pilih ke yang kedua biru gitu, bisa nggak? Sorting yang kedua biru. Ini maksudnya, Bu. Pakai urutan bisa nggak ya? Atau pakai custom dia harusnya kayaknya deh. Nah, ini kayaknya cuma satu ya. Bisa? Oke, bisa ya? Oke. Oh, bisa. Pilih kedua di atas. Oh, posisi ya. Oke. Iya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk warna nih teman-teman. Jadi nggak harus value ya. Teman-teman bisa mengurutkan warna juga. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dari Mbak Vanessa ya. Terima kasih ya. Silakan ya Mbak nama sama NIM-nya ya. Nanti teman-teman bisa otak-atik ya di situ ya. Mau urutan color, warna dan sebagainya. Nah, silakan untuk yang selanjutnya kita pakai filter ya. Mungkin filter juga, tapi pertanyaan selanjutnya masih di sama kok Mbak. Yang tadi ya Mbak Melvi untuk mencoba silahkan mungkin bisa kita geser tuh Mbak yang ini Mbak, alamat Mbak. Mungkin bisa difilter Mbak alamat di Mbak Melvi tadi kalau mau mencoba mungkin atau ya, mau Bu, yang teman-teman masih sheet tadi ya, Bu. masih sheet yang kedua ya teman-teman ya, short filter. Saya minta Mbak Melvi untuk mungkin ini ya mencobakan yang alamat tetapi memunculkan misalkan ini ya tadi ya saya minta Jakarta misalkan Jakarta dulu kali ya. Iya, ini bisa kalau di unselect lalu klik Jakarta terus oke. Nah, ini teman-teman. Nah, Jakarta saja ya teman-teman yang muncul ya. Misalkan combine Mbak Jakarta sama Bandung misalkan. Klik yang ini tadi yang di filter lalu klik Jakarta dan Bandung. Oke. Nah, ini teman-teman bisa combine ya. Nah, ini jadi yang keluar yang difilter cuma data yang dari misalkan customer Jakarta sama Bandung. Nah, ini nanti sebenarnya teman-teman menyesuaikan sama kebutuhan sama situasi kondisi ya. Kiranya teman-teman butuh data itu yang muncul yang mana saja. Misalkan teman-teman cuma menganalisis yang kota Jakarta di Jakarta saja, Bandung saja gitu ya, atau mungkin yang lain. Bisa teman-teman set sendiri seperti itu ya. Silakan ya Mbak Melvin nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Terima kasih, Kita Bu. geser ke advanced filter teman-teman.
Advanced filter itu ada 3 soal tuh teman-teman kalau nggak salah ya. Bentar. Advanced filter ada 3 soal, silahkan teman-teman. Itu ada yang tabel reference itu soalnya teman-teman. Ada toko yang itu ya, toko buah B jumlah 1 juta, kemudian toko dengan non salak ya, bukan salak, sama toko dengan huruf barangnya awalannya S. Itu silakan bisa 3 orang nih teman-teman, 3 mahasiswa untuk mencoba. Boleh tuh teman-teman, silakan. Untuk sheet yang ketiga ya advanced filter silakan. Yang sudah ready bisa mencoba nih teman-teman. Silakan. Itu yang advanced filter bisa dicoba teman-teman. Soalnya ada 3 ya itu ya. Soalnya yang ini ya, tabel reference di atasnya itu soalnya teman-teman. Kemudian nanti saya geser ke subtotal. Nanti subtotal langsung aja nanti. Subtotal tuh nanti bisa ya dicobakan nanti kalau sudah ready. Silakan ini mungkin yang ke advanced filter dulu aja ya. Yang kita urut dulu. Baru geser ke worksheet selanjutnya. Silakan untuk advanced filter yang sudah mencoba. Saya nggak usah tunjuk aja ya, biar teman-teman dapat poin. Takutnya kalau saya tunjuk nggak dapat poin. Sayang aja sih. Kalau bisa teman-teman aja yang sudah ready. Kalau bisa yang belum dulu ya. Yang belum dulu nanti baru teman-teman yang kalau yang sudah ingin lagi boleh. Tapi kalau bisa yang belum dulu silahkan ya. Silahkan teman-teman yang sudah ready untuk advance filternya. Selain teman-teman yang sudah, silahkan. Sudah mencoba belum untuk advance filternya? Jadi di sana nanti ini ya, pakainya itu masuknya advance ya. Kalau di depan kayaknya nggak ada ininya sih. Nggak ada menu langsungnya ya. Jadi ke data. Ibu, saya mau mencoba. Oke, silakan Mbak Anggitsna. Untuk soal pertama ya kita urut ya. Yang ini dulu ya, toko buah lebih besar dari 1 juta. Silakan. Iya, Ibu. Izin share screen ya. Ya, silakan. Silakan ya teman-teman yang sudah ready untuk soal berikutnya ya, yang itu ya di kanannya ya. Sudah terlihat belum? Sudah Mbak, silakan. Ya, jadi kita blok dulu tabel yang ini, terus ke menu data, pilih advance, terus isi kriterianya sama yang toko B ini. Nah, Habis ini itu, seperti ini teman-teman. Oke. Kayak gini. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya. Nanti yang bersesuaian cuman sesuai kriteria tadi ya, toko buah B tapi nilainya lebih dari 1 juta. Nah, ini untuk soal pertama ya. Nah, terima kasih ya Mbak Anggitsna ya. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Kemudian silakan Ibu. teman-teman yang toko non salak sama toko dengan itu ya barang awalan S. Silakan. Itu untuk 2 soal berikutnya, silakan. Teman-teman yang sudah ready boleh langsung share screen. Kemudian nanti kita bergeser ke subtotal. Kemudian nanti ke pivot. Silakan teman-teman. Untuk yang sudah ready bisa langsung share screen. Silakan teman-teman. Saya nggak usah nunjuk ya. Kalau nunjuk tuh sayang aja sih. Nanti nggak dapat poin. Atau saya tunjuk nih. Berhubung nanti ini. Anda yang sudah ready. Kalau sudah ready langsung aja teman-teman. Nggak apa-apa. Langsung saja daripada nanti saya tunjuk. Atau saya tunjuk. Saya tunjuk nih. Belum ada yang ini. Saya tunjuk. Saya ingin mencoba, Bu. Oh ya, mendingan ini aja. Ya, silakan teman-teman Mbak Winda aja langsung. Silakan. Iya, Bu. Yang sudah ready. Silakan nanti setelah Mbak Winda langsung saja siapa yang Apakah udah terlihat? Sudah, langsung saja Mbak. Iya, ini Untuk yang di non-salak. terus klik advance. Untuk kriterianya blok yang ini. Kemudian klik OK. Itu, Nah, Bu. ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, yang bukan salak ya. Yang bukan salak itu simbolnya lebih besar, lebih kecil, teman-teman pasangin gitu ya. Itu simbolnya non, bukan ya artinya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Winda ya. Silakan ya, nama sama NIM-nya di chat ya. Kemudian berlanjut teman-teman untuk yang barang berawalan S ya. Toko dan barang berawalan S. Sebelum kita ke subtotal. Silakan teman-teman selain yang sudah untuk Ibu, saya mau mencoba. boleh, silakan Mbak Fitriana. Boleh untuk soal yang ketiga. Silakan.
Jadi teman-teman mencoba yang geser ya, berarti untuk subtotal sama pivot untuk selanjutnya. Silakan mungkin Fitriana langsung share screen. Udah terlihat belum ya, Bu? Sudah, silahkan lanjut. Iya, yang ini di blok dulu semuanya. Terus kemudian di blok dulu, Pelan-pelan, terus pelan-pelan, ke menu pelan-pelan. data, ke advance, habis itu ininya diklik. Terus tinggal Iya, oke. Oke, nah ini ya. Nanti akan muncul teman-teman. Jadi semua toko tapi barangnya berawalan huruf S. Nah, itu untuk cara pemanggilannya seperti itu, teman-teman. Ya, terima kasih ya, Mbak Fitriana ya. Ya, Oke, terima kasih silakan juga, Bu. ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Untuk teman-teman yang belum tadi silakan ya mencobakan untuk yang subtotal teman-teman, kita geser ke subtotal. Saya minta di sini ya untuk subtotalnya untuk yang ini ya tadi ya seperti yang di presentasi untuk yang count dari t-shirt size ya. T-shirt size itu yang count ya, menghitung ya. Count dari t-shirt size silahkan untuk yang subtotal. Baru kalau yang untuk payment method itu masih berantakan ya teman-teman ya. Kalau payment method tuh masih harus ngurutin dulu itu. Jadi kita pakai yang kanan sendiri aja, yang t-shirt size aja. Yang t-shirt size sudah urutan. Nanti kalau itu harus sorting dulu yang payment method itu bisa sebenarnya teman-teman. Tapi nanti teman-teman harus sorting dulu. Sorting dulu baru di subtotal. Itu bisa. Tapi yang saya tanyakan yang t-shirt size saja, yang sudah terurut. Jadi bisa teman-teman langsung operasikan subtotalnya. Silakan untuk subtotal, silakan teman-teman yang sudah ready untuk subtotal sebelum kita geser ke pivot. Ibu ingin coba, Bu. Oh, oke, silakan Mbak. Untuk Mbak Fauzia, silakan untuk subtotalnya. Kayaknya kita nanti bergeser ke pivot ya, mengingat waktu juga. Silakan ke subtotal dulu. Nah, sudah. Silakan dicobakan subtotalnya. Jadi ininya di blok. Oke. Tabel di blok dulu. Akun totalnya ini. Nah, ini subtotal, teman-teman. Data subtotal, oke. Nah, ini. Ininya diganti t-shirt size, use functionnya count. Oke, pakai yang count. Nah, ini teman-teman. Terus langsung Kemudian, oke. Nah, ini teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Langsung muncul ya hasil perhitungannya ya, teman-teman. Tidak menggunakan sum karena posisi datanya itu string atau teks ya. Kalau teman-teman pakai angka, numerik itu boleh pakai sum. Jadi langsung menjumlahkan. Nah, itu Mbak boleh diklik Mbak yang tadi yang saya sampaikan angka 3 yang di bawah A1 itu. Di bawah A1. Nah, ini angka 3 silakan diklik. Nah, itu ya diklik. Nah, ini adalah data keseluruhan, teman-teman. Kemudian geser ke angka 2, Mbak, coba. Angka 2. Nah, angka 2 ini jadi kayak resumenya, teman-teman. Ini keluarkan tinggal langsung small, medium, large ya. Coba angka 1-nya, Mbak. Nah, ini langsung grand count-nya ya. Jadi jumlah total keseluruhan. Itu bisa teman-teman aplikasikan ya. Jadi ingin melihat detailnya lagi ke klik yang nomor 3 misalkan gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kalau mau lebih sederhana bisa geser ke yang kedua. Oke, terima kasih Mbak Fauzia. Silakan nama samaninnya ya di chat. Kita geser ke pivot teman-teman. Untuk pivot itu agak banyak kali ya. Nah, pivotnya dari pivot tabel dulu kali ya teman-teman ya. Pivotnya bentuknya seperti yang ada di PPT saja ya. Bentuknya ya yang di slide 42 teman-teman. Silahkan untuk mencoba pivotnya seperti itu. Untuk tulisannya nggak harus sama teman-teman, harus penjualan dan toko bebas. Misalkan teman-teman pengen kasih nama lain boleh. Hanya saja yang saya minta untuk kolomnya sama ya, cabangnya itu untuk kolom, kemudian barangnya itu sebagai baris. Itu. Nah, silakan dibuat dulu pivot tabelnya, kemudian nanti kita bisa geser ke ini ya, pivot chart-nya. Itu biar urut ya pivot chart, kemudian nanti ke apa tadi satunya ya, slicer itu juga bisa. Nah, silahkan untuk pivot table dulu kali ya. Pivot table, pivot chart biar urutan dari pivot table, kemudian kita nanti coba lihat yang slicer-nya. Silakan teman-teman yang sudah ready untuk pivot table-nya. Yang ini ya bentuknya yang kayak di slide 42 teman-teman. Tapi
penamaannya bebas. Hanya saja saya minta itu barisnya itu ya, barang ya, gula, kopi, teh. Untuk yang apa nih? Kolom ya. Kolom atas itu ada cabang ya, teman-teman ya, cabang dari toko. Jadi nanti keluarnya cabang 1, cabang 2. Silakan untuk pivotnya. Pivot table, ada yang sudah ready, teman-teman. Pivot table-nya boleh. Terutama teman-teman yang belum dulu ya. Kalau yang sudah nanti boleh lagi, tapi kalau bisa yang belum dulu. Biar teman-teman yang belum bisa mengisikan poin keaktifan. Silakan teman-teman untuk pivot table. Ada 3 ya, pivot table, pivot chart. Jadi dari pivot table, kemudian ini slicernya. Silakan. Agak sedikit ini ya. Kalau ini agak advance lagi ya. Silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dicobakan. Mungkin ada yang sudah ready. Kalau belum sih nanti kita bahas. Tapi kalau sudah ada yang ready nggak apa-apa. Daripada saya tunjuk sih. Kalau saya tunjuk ini sayang aja sih. Jadi nggak dapat poin teman-teman. Silakan. Ada yang sudah ready? Atau saya tunjuk? Kalau saya tunjuk sih sayang aja sih kalau saya tunjuk. Atau mau saya tunjuk? Saya tunjuk aja. Atau ada yang sudah ready? Kalau yang sudah ready langsung aja ya teman-teman ya. Karena kita nanti mengingat waktu juga. Silahkan, ada yang sudah ready? Yang sudah boleh lagi nggak apa-apa. Nanti saya tambahkan poin ya. Misalkan belum nggak apa-apa ya, nanti teman-teman tambahan poinnya nanti larinya ke tugas dan ini ya, poin tes atau nanti misalkan ke UTS-nya ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya nanti. Boleh. Kalau Saya sepi mau boleh, bertanya. yang sudah tadi boleh lagi, boleh. Silakan. Ini Mbak Valen ya. Boleh. Mbak Valen boleh. Silakan. Untuk pivot table-nya boleh. Silakan pivot table dulu kali ya. Berarti Nah ini. insert terus ke pivot table. Untuk table range-nya kan ini, Bu. Terus ke existing worksheet aja. Existing-nya Terus aja. location-nya Pilih. Nah, pilih. misalkan di sini juga. Nah ini untuk pivotnya teman-teman. Silahkan dicobakan. Nah ini nanti akan muncul, dipilih dulu kali ya. Terus Nah itu. misalkan mau toko sama sum penjualannya berapa gitu. Ini, Bu. Nah ini ya teman-teman ya. Mungkin biar samaan aja kali, semuanya aja Mbak, nggak apa-apa. Semua aja. Nah semua checklist aja. Nah ini ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau mau beda itu ketemu belum caranya untuk biar bisa kayak yang ada di slide 42? Ketemu enggak caranya? Mbak Valen, udah ketemu belum? Jadi itu yang toko itu geser aja ke kolom. Bisa di-drag nggak coba? Di-drag kayaknya nggak bisa deh saya kemarin ini. Kalau nggak bisa di-drag pakai itu, yang panah ke bawah itu segitiga itu diklik aja Mbak. Yang di sini Mbak, yang di ini pivot table, yang kanan. Nah itu ya, ada pivot table field. Nah ini yang di Digeser aja, Bu. bawah. Geser aja bisa kayaknya drag. Bisa, Bu. Bawah Mbak. Bawah. Coba Mbak Valen yang ke bawah, nggak usah yang ke itu. Di bawahnya. Itu yang tinggal drag itu, ada tulisan drag. Yang mana ya, Bu? Kiri. Itu dilepas aja, diklik aja. Di pivot table fit klik aja, klik. Nah, kemudian itu di drag aja yang bagian toko row itu tokonya di drag aja ke kolom. Coba. Bisa ditarik ya ke kolom, dilepas di kolom. Bisa kayaknya. Nah, bisa di drag juga teman-teman. Nah, ini bentuknya kayak gini ya teman-teman ya untuk bikin pivot table. Nah, ini kayak gini kenapa itu ada blank ya teman-teman ya. Itu coba Mbak penjualannya digeser ke kanan dikit biar kelihatan angkanya. Nah, untuk pivot table nih teman-teman ya. Yang kolom penjualan di atas coba digeser kanan dikit. Di drag ke kanan sedikit. Nah, itu ya. Jadi yang totalnya itu dia masuk teman-teman. Jadi mungkin ini ya pembelajaran kita bersama kalau untuk pivot table nanti teman-teman ambil saja baris yang ada datanya. Jadi totalnya nanti dia by default nanti udah ngitung. Jadi nggak usah kita kasih yang sampai total. Jadi blockingnya teman-teman cukup sampai cabang 2 yang baris ke-7 aja gitu. Nanti kalau bikin pivot table seperti itu ya. Karena kemarin saya sempat cobain ya, itu blanknya itu jadi ikutan teman-teman. Yang total itu jadi ngikut. Jadi biar nggak ngikut itu kita sampai ke baris 7 aja yang diblok. Nanti by default udah kelihatan tuh teman-teman. Itu bisa.
Nah, ini coba di back aja nggak apa-apa. Mau di back boleh. Kalau nanti caranya ya itu. Jadi nanti teman-teman dipakai aja sih. Kalau saya kayaknya ininya karena dia ngeblockingnya jadi satu. Jadi kalau di pivot itu nanti bisa diubahnya lewat ini ya. Di sini kayaknya nggak ada pilihannya. Coba di sini Mbak, add to report itu coba di drag down ke bawah. Yang tadi ya yang dipilih itu coba di settingnya bisa nggak ya? Yang mana? Coba kita ganti pilihannya aja sih dari pivot field-nya. Yang ini ada choose field to add to report itu coba diklik atasnya ya. Nah, itu diklik dulu. Nah, ini yang dipilih ya bisa nggak diubah? Kayaknya dia karena ini ya teman-teman udah ini ya ngerubah ininya ya. Ngerubah yang di pivotingnya itu nggak ada settingan ininya ya kayaknya atau ini pivot table analyze itu coba diklik di menu atas menu atas samping desain coba diklik. Nah, itu ya. Nah, ini field setting kayaknya ya. Bukan, maaf. Di pivot table 3 ini deh kayaknya. Pivot table 3 option itu coba diklik. Option. Nah, itu diklik aja optionnya. Harusnya ada teman-teman kontrol untuk ngubah ininya sih. Pilihan dari ininya sih dia. Jadi dia milih field-nya itu biar bisa berubah, nggak keluar tapi kayaknya teman-teman di sini. Atau di field setting soalnya di situ. Jadi dia udah otomatis data yang kepanggil ke ini ya. Ke apa namanya? Di struktur ininya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah harusnya bisa ngubah settingannya sih. Jadi sebelum misalkan teman-teman udah terlanjur ya bikin ininya ya, blockingnya itu ya, ngubahnya itu sebenarnya harusnya ada teman-teman. Tapi mungkin kita belum nemu ya. Saya juga belum nemu. Jadi by default saya masih balik lagi teman-teman. Saya undo ya, balik lagi saya pilih tuh ininya apa ini ya, waktu blockingnya itu dipilih yang nggak pakai total gitu ya nanti ya. Mungkin untuk apa menghilangkan si apa blank itu ya. Itu ya. Saya juga belum nemu nih teman-teman apa menu apa untuk gantinya ya nggak apa-apa ya nanti sambil dicoba-coba. Ada bisa? Itu pakai change data sort, Bu. Ada di mana? Coba Mas. Yang di Boleh data. nih Mas siapa? Mas Akbar ya? Siapa tadi? Nah, silakan ya Mbak Valen nulis nama lagi nggak apa-apa. Ini tadi yang bisa Mas Akbar silakan boleh sambil di share screen boleh nih Mas. Ngeganti ininya apa namanya? Merubah ini apa field pilihan di pivotnya itu loh. Tadi saya malah belum nemu. Coba kalau Mas Akbar sudah. Iya, maksudnya Bu ya. Nih, saya udah share screen, Bu. Udah ya? Nah, ini sudah. Nah, Jadi, silakan Mas Akbar. ini, Bu. Kalau tadi terlanjur kepilih bisa ganti di mana coba? Change nih. Nah, itu teman-teman. Coba diklik aja Mas biar teman-teman. Nah, ini teman-teman. Yang bisa di gini Nah, nih. Nah, ini teman-teman. Kan Bisa diganti. sampai 8 itu aja 8. Jadi bisa diganti gitu. Nah, diganti 7. Nah, ini ya teman-teman ya, kayak gitu ya, kayak Mas Akbar ini ya. Jadi bisa keluar, jadi bisa cuman ininya aja teman-teman, nggak usah sampai total. Nah, itu bisa diganti, harusnya ada menunya di situ. Nah, silakan ya Mas Akbar ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Ibu, Nah, ini ya teman-teman ya, sambil dari kolom labelsnya juga bisa Bu, nanti dipencet totalnya di unchecklist. Oh, boleh tuh, boleh lihat tuh, Mbak. Boleh sambil di share screen tuh. Boleh caranya biar di share ke teman-teman. Silakan Mbak Sapna, nggak apa-apa. Nanti buat poin yang kedua. Silakan nggak apa-apa. Nah, boleh sambil di share gimana caranya biar tambah apa Kayak gini Bu, pengetahuan kita. Nah, ini teman-teman silakan. kolom labels, terus totalnya di unchecklist, terus oke, Oh, terus boleh nggak ada. tuh. Nah, ini bisa juga teman-teman unchecklist aja yang ini ya. Ini cara baru juga, teman-teman. Jadi cara kita cuman ngambil data yang penting aja, yang nggak masuk nggak usah. Nah, silakan ya yang tadi double, mohon maaf ya. Jadi teman-teman di copy lagi ya nama sama NIM-nya di chat ya. Mbak Sapna ya. Terima kasih ya sudah share cara-cara baru nih teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih. Nah, ini silahkan. By the way teman-teman nanti setelah ini ada kuliah lagi tidak jam 10 untuk kelas ini? Ada Ibu. Jam 10 pas? Atau bukan? Jam 10 pas bukan? Jam 10 pas TET langsung atau ada jeda 10.30 gitu? Jam 10 Ibu, tepat. Oh, 10 tepat. Oke. Karena teman-teman nanti ada jam 10 tepat ya. Jadi nanti silahkan ya untuk apa pivot chart sama slicernya. Nanti bisa melihat video ya. Nggak apa-apa ya nanti sambil dicoba ya. Karena kita melihat waktu ya.
Atau nanti ini, teman-teman mau ini aja ya, saya perpanjang, jadi nanti ini ya, untuk pengerjaannya, katakanlah nanti, teman-teman ini ya, saya beri perpanjangan waktu ya, nanti sampai, jam 5 gitu, gimana? Takutnya nanti kalau teman-teman ada kuliah lagi nggak? Nanti. Jadi biar nanti nggak buru-buru ngerjain apa, kuisnya. Silakan gimana teman-teman? Takutnya soalnya ini udah 9.43, nanti gimana? Masih ini ya. Jadi nanti saya lebihin aja ya. Nanti teman-teman yang kiranya bermasalah nanti saya kasih kelonggaran waktu ya. Jadi untuk pivot chart sama pivot apa namanya? Slicernya nanti silakan dicobakan ya karena kita terbatas waktu. Jadi saya minta tolong teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam dulu ya. Nanti biar teman-teman bisa langsung melanjutkan pengerjaan kuisnya ya. Karena kita melihat waktu, takutnya nanti teman-teman kurang waktu karena 15 menit ya untuk pengerjaannya. Silakan yang bisa on cam, saya minta tolong untuk on cam untuk bukti dokumentasi pembelajaran. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman, kan sudah ada namanya ya. Nanti silakan ya untuk yang tadi ya chat apa pivot chat sama ininya nanti bisa belajar melalui video ya dicobakan ya. Silakan untuk yang bisa on cam, saya tunggu ya. Untuk on cam saya hitung ya teman-teman ya. Untuk slide 1, silakan yang bisa on cam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bentar ya teman-teman ya. Saya save dulu untuk yang slide 2 sebentar. Oke. Nggak apa-apa teman-teman yang tadi belum, nanti kan ini ya, yang tidak bisa nggak apa-apa. Karena kan ada nama sama NIM-nya. Silakan untuk sheet 2 ya, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mau off cam silakan. Sebentar ya, saya save dulu. Untuk slide 2. Nah, silakan nanti saya beri kelonggaran waktu. Saya nggak tahu ya nanti teman-teman kalau misalkan sampai sore, jadi mungkin saya kasih waktu ini aja kali ya sampai jam apa namanya 9 malam aja ya. Nanti kalau kali-kali aja teman-teman ada permasalahan teknis dan sebagainya, jadi nanti saya buka ya pertambahan waktu untuk kuisnya sampai jam 9 malam ya. Kalau bisa sih sekarang aja langsung. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita. Tidak ada yang ditanyakan kan ya? Kayaknya teman-teman lancar sih. Bu, Semoga saya aman mau ya. tanya, Bu. Oke, karena tidak ada masalah ya. Terima kasih banyak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau saya dalam penyampaian ada kesalahan ya kata atau dalam penyampaian ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Saya cukupkan sekian ya teman-teman ya untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan untuk pengerjaan kuisnya ya teman-teman ya di Leeds ya. Terima kasih ya. Saya tutup kelasnya ya. Silahkan kalau mau off apa ini ya melanjutkan ya. Saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih.